yang saya yang kenali takut salah gitu Pak Andre. Silakan saja langsung ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, baik-baik dalam rohani, baik-baik dalam jasmani. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi teguran buat kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami, Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman Tuhan ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mungkin tadi ada yang pagi udah datang? Belum ya? Tadi ada yang 2 kali nggak ada? Oke, saya perkenalkan lagi. Nama saya Andreas Kurniawan. Saya teman kuliah Pak Ferry di S2 di Karisma. Dan saat ini saya datang bersama anak istri saya. Saya punya istri 2, anaknya. Yang pertama itu Kanaya, yang kedua Kenesia. Bukan istrinya ya, anaknya 2. Dan atas kehendak Tuhan juga kakak saya ikut datang dari Tasikmalaya untuk mendapat berkat juga. Oke, kita akan masuk saja dalam firman Tuhan. Saya nggak pernah lama dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara nikmati hadirat Tuhan. Oke. Tema pada firman Tuhan sore hari ini adalah menang terhadap masalah. Saudara pernah mendapat masalah? Atau hari ini sedang mendapat masalah? Atau saat inilah, nggak usah hari ini. Saat ini menghadapi masalah? Setiap orang pasti punya masalah, betul? Ada yang masalah dengan keluarga, ada yang masalah dengan keuangan, ekonomi, ada yang masalah dalam pekerjaan, ada yang masalah dengan kesehatan. Itu merupakan hal yang biasa dalam kehidupan kita. Kalau orang yang gak punya masalah, berarti dia sudah aman. Aman dalam ruangan 2x1. Ya, tahu ya, 2x1, 2x1. Dan tidur di situ selamanya. Aman di dunia masih ada, selanjutnya di atas, itu urusan Tuhan. Oke, menang terhadap masalah. Kita akan baca dalam Matius 14 ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan ya bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Tadi saya tanya Bapak Ibu Saudara, ada punya masalah? Pasti ada. Pasti ada. Saya pun ada banyak masalah gitu.
Tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah? Kita kan sama-sama belajar pada sore hari ini. Pasal sebelumnya dari tadi perikop yang kita baca, Yesus berjalan di atas air, adalah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang selesai memberi makan 5.000 orang, kemudian orangnya kasar secara tanda kutip disuruh pergi lah gitu ya, disuruh pergi. Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, kamu duluan deh naik perahu. Ini dalam bahasa sehari-hari ya lebih gampang. Kamu duluan deh naik perahu naik perahu dulu ke seberang. Nanti saya mau doa dulu, nanti saya nyusul lah. Mereka nggak dikasih tahu kan nyusulnya pakai apa gitu. Cuma mereka nggak berpikir karena mungkin mereka kelelahan atau setelah memberi makan 5.000 orang mereka kelelahan dan mereka pokoknya nurut aja naik perahu gitu ya. Nah, dalam perikop ini Yesus berjalan di atas air ini ada 3 peristiwa. Ada 3 peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah tadi kita baca ya sama-sama, badai datang menghantam perahu tanpa mereka duga. Yaitu angin sakal datang dan sangat gelap gulita di malam hari, kira-kira jam 3 subuh. Jam 3 subuh lah ya kurang lebih. Kalau kita baca di Markus 6 ayat 48, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Markus 6 ayat 48. Itu diterangkan lagi ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sekal, maka kira-kira 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Tuhan Yesus melihat begitu payahnya mereka, murid-muridnya mendayung, angin begitu bergelora, sehingga Tuhan Yesus datang. Yang kedua, yang pertama tadi badai datang menghantam. Yang kedua adalah murid-muridnya melihat sosok pribadi berjalan di atas air yang mendatangi mereka, yang mereka kira adalah hantu, padahal Tuhan Yesus. Kemudian yang peristiwa yang ketiga terjadi, Petrus berjalan di atas air. Nah, bagaimana sih caranya mengalami kemenangan dalam hidup kita? Bapak Ibu percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Amin. Saudara, selama menghadapi masalah selalu menang? Bapak Ibu Saudara selalu menang? Pengennya ya. Cuma kadang-kadang selalu menang apa enggak? Kadang kalah, jujur. Ayo siapa yang ngaku? Kadang jujur kita kalah. Betul? Kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat tidak seperti yang kita inginkan. Contoh, saya sakit, saya pengen sembuh. Firman Tuhan berkata, kamu disembuhkan seperti itu. Kamu akan disembuhkan, kamu akan sehat seperti itu. Tuhan akan memberkati kamu. Atau kita lagi ada masalah keuangan, susah, punya utang banyak. Sekolah anak harus sekolah dibayarin, makan gak ada. Tapi Tuhan berkata, kamu akan diberkati. Segala makan kamu akan dicukupkan. Kamu tidak akan pernah meminta-minta. Kita lihat seperti itu, melihat apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, tetapi kenapa gak sesuai dengan kenyataan yang kita alami? Jujur kadangkala kita, kayaknya Tuhan gak nolong deh. Kayaknya Tuhan, kelihatannya gak ada pertolongan deh. Saudara, izinkan saya buka ini ya. Mengapa kali? Nah, kita kan sama belajar. Apa sih yang harus kita lakukan? Dalam perikop ini kita sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan dalam menerima kemenangan supaya kita menang dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Yang pertama adalah miliki keberanian, jangan takut. Ayat 27. Kita baca ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah,
aku ini, jangan takut. Mari katakan sama-sama. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara itu? Miliki keberanian, jangan takut. Ingat ya saudara ya, miliki keberanian, jangan takut. Kita baca ayat 20 tadi, tenanglah aku ini jangan takut. Waktu Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, dia melakukan sesuatu yang melawan hukum alam. Betul ya? Mungkin ada saya lihat di YouTube, mungkin ada orang yang bisa berjalan di atas air gitu ya. Saya entah pakai kuasa apa gitu, kita nggak tahu, atau pakai ilmu apa. Tapi saat itu Yesus melakukan sesuatu yang melawan hukum alam. Hukum alam. Secara hukum alam harusnya Tuhan Yesus tenggelam, tapi Yesus berjalan di atas air melawan hukum alam. Saat itu Yesus menegaskan siapa dirinya. Kalau saya telusuri terus bahwa kata tenanglah, aku ini jangan takut, dalam bahasa Yunaninya itu tarseo ya. Tenang itu dalam bahasa Yunaninya tarseo. Dalam tarseo ini diperdengarkan lagi dalam beberapa kejadian di Injil, yaitu saya akan bacakan Matius 9 ayat 2. Matius 9 ayat 2, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi tarseo ini tenang, artinya tenang. Kalau kita baca dalam Matius 9 ayat 2, berarti percayalah, jangan takut, percayalah. Kemudian ada lagi dalam Matius 9 ayat 22 berkata demikian. Matius 9, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan ini. Perempuan ini adalah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Nah, artinya di situ adalah teguhkanlah hatimu. Jadi tenanglah dalam Matius tadi ayat 27 itu tenang, aku ini jangan takut, artinya tarseo Yunaninya bisa percayalah dan teguhkanlah hatimu. Sehingga pada saat Tuhan Yesus berkata begitu, semua apa yang terjadi sembuh. Apa yang diinginkan orang-orang yang mengalami itu sembuh semua. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menunjuk bahwa jati dirinya bukan hanya sebagai manusia saja. Dia menunjukkan bahwa dirinya adalah Yesus sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang menolong. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi miliki keberanian, jangan takut. Yang kedua adalah percaya kepada firman Tuhan. Mari katakan sama-sama, percaya kepada firman Tuhan. Ayat 28-29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Percaya kepada firman Tuhan. Kata Yesus dalam ayat 29, datanglah, ya tadi kita baca ya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus berkata dan hadir dalam setiap permasalahan kita ada dalam hadirat Tuhan. Apapun yang kita alami, meskipun masalah kita nggak selesai, meskipun rasanya nggak ada pertolongan, tapi ada kekuatan yang dari Tuhan. Pada saat
Tuhan Yesus berkata datanglah dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, itu ada kuasa yang dari Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita. Dan saat itu waktu Petrus datang dan berjalan di atas air, dia sadar akan kehadiran Tuhan. Sering kita memiliki keraguan, betul ya? Kadang kita nggak percaya gitu. Meskipun kita udah sering mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah setiap minggu atau dengar dari YouTube atau mendengar dari lagu-lagu tentang kuasa Tuhan yang akan menolong, tetapi kadang kita nggak percaya, kadang kita meragukan. Betul apa betul? Kuncinya adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan tahu lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu dari awal apa yang kita alami. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu. Tuhan udah tahu dari awal bahwa kita akan menghadapi masalah itu. Dan dia mempersiapkan pertolongannya. Kuncinya adalah, katakan, percaya. Seperti Petrus percaya sehingga ia bisa berjalan di atas air. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Yang pertama adalah miliki keberanian, jangan takut. Kemudian kedua, percaya kepada firman Tuhan. Ketiga, arahkan pandangan kepada Yesus, bukan kepada masalah. Mari katakan sama-sama, katakan, arahkan pandangan pada Yesus, bukan pada masalah. Berapa banyak ibu saudara yang kalau menghadap masalah, lihat masalahnya? Kadang saya juga seperti itu. Kadang kalau udah menghadapi masalah, kadang-kadang ngelihatnya masalah gitu. Ngelihatnya masalah, sepertinya kok apa yang udah diajarkan di sekolah minggu atau dalam kebaktian firman Tuhan semua kok rasanya luntur ya. Begitu menghadapi masalah rasanya luntur dan ngelihatnya masalah aja gitu, seperti itu. Ayat 30 ayat 3 sampai 31. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pada saat masalah yang kita hadapi, satu yang harus kita lakukan, fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Ada quote kan? Ada quote yang sering kita dengar, gak ada masalah yang besar, kita hanya punya Tuhan yang besar. Amin ya? Amin? Katakan, aku punya Allah yang besar. Dengan iman, aku punya Allah yang besar. Tambahin, aku punya Allah yang besar dari masalahku. 1, 2, 3, aku punya Tuhan dari masalahku. Aduh, Tuhan itu kalau kita ada masalah tuh, kalau mau nolong, dia akan, seperti membalikan tangan kalau dia mau nolong. Tapi dia lebih peduli sama kehidupan kitanya, dari hati kita untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki cara pandang kita, memperbaiki fokus kita kepada Tuhan daripada menolong masalah kita. Bukan berarti Tuhan gak mau nolong ya, bukan berarti Tuhan gak mau nolong, tapi dia lebih peduli supaya kita lebih mengerti akan Tuhan gitu. Hati kita fokus sama Tuhan. Setelah itu begitu kita diperbaiki hatinya, Tuhan pasti tolong. Saya jamin sekali. Karena saya mengalami. Nah, apa akibat gak fokus Bapak Ibu Saudara? Tadi saya katakan bahwa kita harus fokus. Apa akibat gak fokus dari pertama waktu Petrus jalan di atas air, dia jalan. Fokus kepada Tuhan. Tapi begitu dia jalan dirasakan begitu gelombang, wah itu kalau Pangandaran ya. Kalau ke Pangandaran kita naik perahu itu atau naik kemana gitu ke yang laut, ombak mulai ini kita mulai merasa takut. Demikian pula Petrus, mungkin ombaknya udah tinggi gini, dia mulai nggak fokus, dia mulai fokus ke kiri ke kanan, Tuhannya dilupakan, akhirnya dia mulai tenggelam. Akibatnya
Akibat tidak fokus dia tenggelam. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau dalam setiap permasalahan yang kita hadapi kita nggak fokus sama Tuhan, kita udah mulai lihat kiri kanan masalah, gelombang masalah yang waduh ini selesai. Satu masalah selesai, udah datang masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, udah mulai lihat kiri kanan, nggak fokus sama Tuhan, kita akan semakin tenggelam. Wah, udah sampai kesimpulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Perahu adalah kehidupan kita. Perahu adalah kehidupan kita. Badai yang tadi murid-murid alami itu adalah masalah-masalah yang datang. Masalah-masalah datang dalam kehidupan kita. Pada saat tidak ada harapan, yakin dan percaya, dengan berani ambil tindakan, iman kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Itu aja kuncinya Bapak Ibu Saudara. Dan percayakan Tuhan untuk masuk dalam perahu kehidupan kita. Kita nggak bisa ninggalin atau melupakan Tuhan. Kadang kita yang udah percaya sama Tuhan aja, udah percaya sama Tuhan, begitu banyak masalah kadang-kadang kita, Tuhan ini ada nggak sih Tuhan gitu, aduh tuh kok nggak selesai masalah, apalagi yang jauh dari Tuhan, apalagi yang udah lepas dari Tuhan, udah saya nggak mau Tuhan lah, kecewa sama Tuhan, saya nggak mau lagi sama Tuhan, pokoknya saya mau jalan dengan kehidupan sendiri. Apalagi seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin tenggelam, kehidupan kita akan semakin hancur, kehidupan kita akan semakin jauh dari Tuhan dan terlepas dari Tuhan. Kita akan sama baca dalam Roma 10. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, apa yang saudara dengarkan saat-saat ini? Firman Tuhan. Kadang-kadang istri saya senang cerita misteri. Senang cerita misteri, detektif, ada penculikan atau pembunuhan gitu ya. Kadang-kadang saya mau tidur, tolonglah jangan dengerin itu. Tapi kadang-kadang penasaran Bapak Ibu Saudara. Tar dengerin dulu sampai habis gitu ya. Sampai habis. Nah, apa yang kita dengarkan itu jujur mempengaruhi saya. Jadi saya kalau saya pergi ke suatu tempat, saya berpikir, aduh jangan-jangan nanti saya diculik. Terus langsung saya dimutilasi, amit-amit. Saya itu pemikiran yang apa yang kita dengar gitu. Karena sering dengar yang kisah-kisah yang mengerikan gitu ya. Jadi mempengaruhi alam bawah sadar saya, nanti waktu kemarin saya pelayanan ke Ranca Buaya. Di Ranca Buaya itu banyak kuasa kegelapan, banyak dan di sana semua agama lain. Saya waktu mau pergi, mau pelayanan, ntar di ini enggak ya, udah nyampe sana digerebek, terus dipukulin, terus dibakar. Pikirannya udah nggak ada, udah kemana-mana Bapak Ibu Saudara, karena sering mendengarkan yang horor seperti itu gitu. Tapi bukan nggak boleh ya. Oke. Kita baca ayat terakhir, Roma 8. Ayat 37. Biasanya kalau ada kata-kata terakhir itu Bapak Ibu Saudara merupakan kata-kata yang penuh mujizat. Karena mata yang buta, begitu dengar kata terakhir, mata yang buta itu akan dicelikkan Bapak Ibu Saudara. Jemaat-jemaat biasanya gitu. Sebagai ayat yang terakhir, semua pada gini. Celik matanya semua yang pada ngantuk gitu, pada celik gitu ya. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun yang terjadi, kita tetap fokus sama Tuhan.
bahwa Tuhan akan menolong. Ini lagu yang dari saya kuliah. Lagu kuliah, waktu saya kuliah, saya sering nyanyiin lagu ini. Ini lagunya ini seperti ini ya. Sorry kalau suara saya jelek. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trust his hand, trust his heart. Allah itu terlalu bijaksana untuk melakukan kesalahan. Allah itu terlalu baik untuk melakukan kejahatan, sesuatu yang jahat. So waktu kita tidak mengerti, waktu kita nggak bisa melihat rencana Tuhan, waktu kita nggak bisa menggapai tangan Tuhan, ada yang satu kita lakukan, percaya pada hatinya, percaya pada janjinya, trust his heart. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya mulai melakukan usaha sejak saya dari tahun 2000 saya udah melakukan usaha. Tahun 2009 bulan September waktu itu saya lagi doa di hati itu bilang gini, di hati itu ada sesuatu yang berkata dalam hati saya, gimana kalau semua yang kamu miliki saya ambil, gitu ya. Gimana kalau semua yang kamu miliki saya ambil? Saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah jangan, tolong jangan. Itu sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ada suara lagi, gimana kalau semua yang kamu miliki saya ambil? Tolong jangan Tuhan. Kalau semua saya diambil dari hidup saya, apa yang saya punya apa? Terus ada suara lagi yang ketiga, gimana kalau sama, kata-kata pertanyaan sama, gimana kalau semua yang kamu miliki saya ambil? Saya bilang sama Tuhan, terserah deh. Saya bilang terserah Tuhan aja deh. Tuhan mau apa silakan. Lalu itu bulan September, kemudian tanggal 22 Desember 2009, saya dikasih satu mimpi. Waktu itu di mimpi itu masih ingat sampai sekarang bahwa waktu itu saya berjalan bawa ransel. Saya bawa ransel dan ransel itu kok makin berat. Pertama ringan gitu ya, terus saya jalan, kenapa makin berat ya? Saya bilang, Tuhan kok ini makin berat Tuhan? Itu suara jalan terus. Saya jalan terus, makin berat banget itu tas ransel itu makin berat banget. Sampai saya, Tuhan aduh ini saya udah keberatan nih. Jalan terus ini saya megangin dari belakang. Di mimpi itu seperti itu, udah jalan terus. Saya jalan terus sampai satu kali saya tuh, ini mumpung kebetulan ada gambarnya. Nah ini. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada satu titik pada saat saya seperti itu. Seperti itu di gambar itu. Saya bawa ransel, aduh Tuhan saya mau jatuh nih. Saya mau jatuh, saya gak kuat. Aduh saya gak kuat. Lalu di dalam mimpi itu Tuhan bilang, kamu gak usah takut, ini saya pegang. Saya pegang kamu. Tuhan, waktu itu ada satu tangan narik saya sampai atas. Dan saya jalan terus dan saya menancapkan seperti pendaki gunung. Saya nancapin tombak di situ. Terus gitu. Ya seperti itu. Terus mimpinya hilang. Saya bangun. Terus waktu berjalan mulai apa yang saya mimpikan itu mulai terjadi satu persatu. Usaha saya tutup, perusahaan saya tutup. Waktu itu mama saya kena kanker liver, jadi saya harus membantu membiayai biaya
ngambil dari perusahaan, semua pokoknya bisa bisa disuntik gitu ya. Waktu itu mama saya disuntik tuh seminggu hampir 10 juta. Satu minggu 10 juta, waktu itu berapa minggu, kurang lebih 8 sampai 10 minggu, setiap minggu harus disuntik gitu. Setiap saya jalan di rumah sakit Immanuel, waktu setiap hari Sabtu saya datang di rumah sakit Immanuel sama mama dan bapak saya. Di lorong itu, Tuhan tolong supaya nggak disuntik, Tuhan tolong supaya nggak disuntik, tolong. Jadi disuntik mama saya karena ada livernya udah mengeras, jadi di ususnya itu timbul varises Bapak Ibu Saudara. Timbul varises, jadi kalau misalnya gede gitu ya, pecah, bengkak gitu ya, bengkak, pecah, muntah darah. Muntah darah, terus dari belakangnya juga keluar darah, muntah darah, oh udah seperti itu. Jadi dokter mencegah supaya nggak muntah darah. Jadi akhirnya haruslah disuntik. Sekali suntik itu 10 juta karena masuk endoskopi. Setiap saya jalan di lorong itu setiap minggu, Tuhan tolong supaya nggak disuntik, Tuhan supaya tolong nggak disuntik gitu ya. Pas dokternya bilang, Andre sini, ini harus disuntik lagi gitu. Jadi setiap minggu itu seperti itu. Kalau nggak disuntik, misalnya oh dia udah bagus nih, jadi kayak anggur gitu di usus itu gembur gitu ya, kayak balon gitu, diikat itu kurang lebih 5 juta gitu ya, berapa kali setiap minggu dilihat ini, oh ini mah ada yang udah ini nih tinggal diikat gitu ya, seperti itu. Terus kalau nggak ada apa-apa 2,5 atau 3 juta. Kemudian suatu kali mama saya harus nggak ada menghasilkan protein, dia harus suntik protein 3 hari aja udah 50 juta. Dan saya tidak pernah sekali menyalahkan keadaan seperti itu. Namun itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Waktu saya mulai menghadapi masalah itu, perusahaan udah mulai tutup, satu-satu mulai tutup. Ada banyak yang saya kontraktor dan banyak yang gak bayar gitu ya. Kemudian hubungan saya dengan istri saya juga buruk gitu. Udah gak baik gitu ya. Udah gak baik dengan istri saya. Akhirnya bertahun-tahun, kemudian 2010, 2011, 2012 saya kena pajak juga gitu, kena pajak perusahaan itu 400 juta dan semakin memperburuk keadaan ekonomi saya secara pribadi, memperburuk hubungan saya dengan istri saya gitu ya. Dan udah kita mulai jauh, kita udah mulai tidak kondusif di rumah, udah mulai tidak kondusif. Pokoknya udah amburadul aja hubungan saya dengan istri saya dari 2010 kurang lebih. Saya berharap Tuhan pulihkan keluarga saya. Tahun demi tahun, Tuhan ini yang Tuhan, saya ingat akan waktu Tuhan nanya sama saya, kalau apa yang kamu punya saya ambil gimana? Saya ingat itu gitu ya. Kemudian saya ingat juga mimpi saya, Tuhan saya udah rela kalau Tuhan mau ngambil apa aja yang saya miliki, ambil. Tapi saya juga percaya sama janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong saya. Saya percaya itu. Namun apa yang terjadi, pertolongan Tuhan gak pernah ada. Sampai 2013 mama saya meninggal. Perusahaan saya semua tutup. Dan saya harus menjadi seorang agen asuransi, saya harus naik motor lagi, harus mau ke rumah-rumah gitu ya, nawarin ke teman-teman dan mulai menjauhi gitu ya. Waktu saya ada beberapa usaha waktu itu, ada restoran, ada restoran itu teman-teman saya tuh kalau datang ke restoran, kok Andre, saya lagi sama keluarga makan, itu apa saudara coba ngasih tahu gitu. Kadang-kadang ada yang datang pas saya lagi ada di kantor, datang makan, udah bebas gitu, nggak ada diskon atau misalnya kalau cuma berdua bertiga biasa gratis sama saya. Tapi begitu mama saya meninggal, saya udah nggak punya apa-apa, mereka mulai jauh Bapak Saudara, mulai menjauhi. Itu suatu hal yang normal, menjauhi. Saya nggak pernah ditanya, ada teman dekat saya menikah, saya nggak pernah dikasih tahu gitu, seperti hilang gitu ya, hilang. Hampir 7 tahun saya berharap sama Tuhan. Saya berharap pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Dan rasanya kok nggak ada harapan. Sampai saya harus 2014 saya pergi ke Bekasi
saya terima ada teman saya, dia nasabah asuransi saya. Dia nasabah asuransi saya, dia bilang, dia manggil saya An, mau megang perusahaan saya enggak? Karena saya lihat di rumah udah tidak kondusif gitu, ya udah saya putuskan, ya udah deh, saya kesana aja deh, gitu ya. Jadi seminggu sekali saya harus pulang dari Senin sampai Jumat saya sana, Sabtu Minggu saya di rumah di Bandung. Bapak Ibu Saudara, selama di sana saya begitu harus mengecilkan ikat pinggang karena saya sehari harus makan sehari sekali gitu ya. Kadang-kadang 2 hari sekali gitu. Karena saya senang masak. Jadi saya mikir apa yang saya punya duit, apa yang saya dapetin duit, saya pengen makan sama anak-anak saya gitu. Saya suka masak, jadi hari Sabtunya saya masak, makanlah bareng-bareng semua gitu. Jadi saya Senin sampai Jumat ya mengecilkan ikat pinggang. Kadang-kadang 2 hari sekali makan, kadang-kadang sehari sekali, kalau lagi beruntung ya sehari sekali gitu. Dan paling bahagia itu kalau misalnya pada saat hari makan mie ayam, harganya 8.000. Aduh itu bahagia sekali Bapak Ibu Saudara. Bahagia sekali bisa makan gitu ya. Dan setelah 7 tahun saya bilang sama Tuhan, Tuhan cukup ya kayaknya. Cukup. Suatu hari saya saya pulang dari kantor, saya begitu desperate, begitu putus asa gitu ya. Rasanya tuh gak ada yang peduli sama saya pribadi, gak ada satupun yang mengasih kekuatan, gak ada yang pokoknya bagi saya tuh gak ada satu orang pun yang ngasih kekuatan sama saya. Sampai suatu hari pada saat saya lagi doa, lagi penyembahan, saya nangis Bapak Ibu Saudara. Saya nangis di kamar, di mes. Nangis itu benar-benar nangis. Tuhan di mana Tuhan, saya bilang. Tuhan tuh di mana? Kok nggak ada? Nggak ada. Saya sambil nangis itu, Tuhan menyembah Bombay aja gitu, nangis Bombay. Lalu waktu itu saya lagi berlutut gini, Tuhan di mana Tuhan? Itu ya. Pas begitu saya merem itu, begitu saya tangan gini, Tuhan di mana Tuhan? Saya lihat secara mata rohani saya, tangan saya itu dipegang Bapak Ibu Saudara, dipegang gitu. Dipegang sehingga tadinya saya menyembah begini, saya berubah menjadi megang. Tuhan jangan lepasin saya Tuhan, saya bilang. Tuhan jangan lepasin saya. Tuhan jangan lepasin saya. Di situ saya menciptakan satu lagu Bapak Ibu Saudara. Karena saya pencipta lagu, saya pemain musik, pencipta lagu, jadi saya menciptakan lagu di situ. Saya nyanyiin dikit karena suara saya nggak terlalu bagus. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Tuhan, Kaulah penolongku. Ku tak takut sebab Kau besertaku saat ku lewati badai hidup yang menerjang. Tuhan, Kaulah pelindungku. Tuhan, Kaulah penolongku saat badai gelap menghadang. Kau selalu berada di depan. Kau pelindungku, Kau Tuhanku. Tiada Allah yang ku sembah selain dirimu. Kau selalu memegang kehidupanku. Ku tetap berharap hanya kepadamu. Di situ, begitu tenang, begitu damai ya. Saya lihat Tuhan memegang tangan saya, lalu Tuhan kasih kata-kata ini dalam hidup saya, dalam saat itu dalam hati saya, sehingga saya buat lagu ini. Lagu ini juga dinyanyikan sama GBI Paniko waktu itu. Dan selesai masalahnya? Enggak Bapak Ibu Saudara, sampai saya hampir 7 tahun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan rasanya cukup 7 tahun, rasanya cukup, masalah saya gak beres,
hubungan saya dengan istri pun gak beres. Rasanya saya cukup untuk bertahan. Saya pikirkan 7 tahun adalah angka apa namanya ya? 7 tahun adalah angka pembebasan lah, seperti itu ya. 7 tahun saya bilang udah, akhirnya saya apa yang saya lakukan ini salah, jangan ditiru Bapak Ibu Saudara, jangan ditiru sama sekali. Harusnya saya percaya sama Tuhan, full percaya. Harusnya saya berharap sama Tuhan, tapi saya enggak gitu. Terakhirnya selama 7 tahun saya melihat penyertaan Tuhan menolong saya. Tapi setelah 7 tahun, setelah saya berkata menyerah, Tuhan saya menyerah. Kalau Tuhan gak mau tolong saya ambil tindakan sendiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang saya lakukan salah. Saya mulai punya pacar lagi. Saya punya teman baik dan saya mau menikah sama dia. Dan saya bilang waktu itu kita sepakat sama istri saya, kita bicara berdua, ya udah kita cerai. Kita pisah baik-baik. Anak-anak gak perlu dikasih tahu lah, saya bilang. Anak-anak gak perlu dikasih tahu. Biarin kita seperti ini aja. Cerai, dan saya memutuskan untuk menikah dengan orang lain gitu ya. Padahal sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan itu sedikit lagi. Kadang kita gak sadar, saya tuh gak sabar orangnya. Padahal saya pikir 7 tahun itu udah waktu yang cukup. Saya pikir 7 tahun itu enough deh. Saya percaya sama Tuhan, enough lah gitu ya. Begitu saya melakukan kesalahan, menyerah, dan saya melakukan tindakan sendiri, apa yang saya pikirkan saya lakukan. Salah Bapak Ibu Saudara, dan hasilnya salah. Mulai timbul kekacauan, bukannya permasalahan itu beres, enggak. Malah timbul jadi kekacauan gitu. Sampai suatu hari ada peristiwa yang dalam keluarga kami, istri saya waktu itu dijahatin sama teman bisnisnya, sama saingan bisnis, karena dia dokter, istri saya dokter. Dan kami usaha kosmetik, skincare sekarang. Dijahatin, dan saat itulah saya tahu, padahal 2017 saya bilang, Tuhan enough. Saya mau melakukan apa yang saya pikirkan, dan saya kalau Tuhan gak mau nolong, ya udah. Saya gak mengingat selama 7 tahun itu Tuhan udah nolong saya gitu. Udah Tuhan ngingetin. Setelah 7 tahun saya bilang enough, nyerah, saya melakukan tindakan apa yang saya pikirkan. Padahal sebentar lagi 2018 sebenarnya Tuhan memulihin saya dan keluarga saya. Tapi akibat yang saya lakukan jadi kesalahan yang saya lakukan jadi kacau. Padahal sebentar itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya Bapak Ibu Saudara. Setelah banyak kesalahan yang saya lakukan, Tuhan, saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Waktu itu saya masuk sekolah Alkitab. Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan untuk saya lakukan. Saya bilang seperti itu. Fokus saya cuma Tuhan, keluarga. Dan kehidupan kami dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Keluarga saya dipulihkan, semua usaha dipulihkan. Dan Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Meskipun kita nakal kadang-kadang ya. Sering bukan sana. Kita tuh nakal gitu. Gak percaya sama Tuhan, gak sabar akan rencana Tuhan yang indah untuk kita. Tapi Tuhan masih sabar sama kita. Dia Allah yang setia. Dia nolong kita. Dia tetap merangkul kehidupan saya dan keluarga sehingga keluarga kami dipulihkan. Dan satu yang selalu kita doakan setiap pagi bahwa Tuhan tolong supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi semua orang. Kami punya kerinduan nolong orang yang punya masalah seperti kita gitu. Masalah keluarga yang kacauannya seperti kita, mungkin lebih kacau atau di bawah kekacauannya gitu.
Dan saya percaya bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan pegang kendali. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan peduli sama kita. Amin. Amin. Mari percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Mari pemain musik kita ke depan. Jangan pernah menyerah dan serahkan apapun yang kita hadapi ke dalam tangan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti tolong. Kuncinya satu, sabar dan percaya. Sabar dan percaya. Apa yang saya alami, apa yang saya hadapi, yang saya ceritakan sama Bapak Ibu Saudara, kesalahan apa yang saya lakukan, jangan pernah ditiru Bapak Ibu Saudara. Kita harus sabar dan percaya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan itu lebih tahu. Setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan itu lebih tahu. Dia akan membuka jalan, setiap jalan yang tertutup, setiap pintu yang tertutup Dia akan bukakan. Amin. Dan Dia akan menjadikan kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Yes, Lord. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari dikatakan lagi dengan sungguh-sungguh. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Katakan lagi kepada Tuhan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari kita renungkan pujian ini. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami masalah sakit dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara, dalam keuangan, dalam keluarga. Mari kita ambil satu tindakan iman, kita percaya sama Tuhan dan berharap dan fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Apapun gelombang kehidupan yang kita alami, kita fokus hanya Tuhan, kepada Tuhan. Dia akan mengulurkan tangan dan berkata, tenang, jangan takut.
Ini aku. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang menghadapi masalah. Masalah apapun dalam kesehatan, keuangan, keluarga, mari angkat tangan kita dan memohon kepada Tuhan. Dan mengatakan, oh, Tuhan, aku percaya padamu Tuhan. Kau Allah yang gak pernah gagal. Kau Allah yang gak pernah lalai. Kau selalu menepati janji-janjimu Tuhan. Dan kau akan menjadikan aku sebagai pemenang. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan lagi, ku percaya kau Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan satu hati dalam berdoa. Saya akan doakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan kepada Tuhan, bahwa setiap masalah yang kami hadapi, apapun keadaan yang kami hadapi, keadaan masalah Bapak Ibu Saudara, dalam kesehatan, dalam keuangan, ekonomi, keluarga, biarlah Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Menghancurkan segala kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mematahkan kuasa kegelapan, hancurkan dan diusir dari kehidupan dan keluarga Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Kehidupan kami semua. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga namamu terus dipermuliakan Tuhan. Itu kerinduan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kau menolong setiap Bapak Ibu Saudara yang menghadapi setiap masalah Tuhan. Kau menolong memberikan jalan keluar kepada mereka satu persatu dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu ini Tuhan, dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari semua ini berkati, katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Pak Andres, terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan berkati. Ibu, terima kasih ya, semua timnya datang dari Bandung maupun dari Tasikmalaya yang sudah memberkati kami baik di pagi hari tadi maupun sore hari ini. Pak Andres, sekali lagi terima kasih. Jangan bosan-bosan datang ke Kuningan. Ya, Tuhan berkati. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mau kembali mengingatkan bahwa nanti saudara sebelum tanggal 10 ya, sebelum tanggal 10 Desember gereja kita akan mengadakan aksi sosial saudara dalam rangka Natal ya. Jadi saudara-saudara tolong nanti saudara baca-baca di grup GBI ya, WA di grup GBI itu nanti akan ada informasi-informasi. Dan bagi saudara yang ingin ikut dalam aksi itu, maksudnya dalam pelaksanaannya begitu, saudara nanti bisa di grup itu saudara kasih kabar sama panitianya ya. Baik saudara, saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Sekarang kita berdiri semua, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Nanti Petrus akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami telah dilawat, dibajak oleh firman-Mu Tuhan, bahkan menguatkan, mengokohkan iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa apapun masalah kami tetap datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, orang-orang yang diberi kepercayaan Tuhan memangku jabatan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, urapan Allah ada atas hidup mereka, sehingga mereka
melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan roh Haleluya, takut Yesus. akan Engkau Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keadaan-keadaan di bangsa kami Tuhan. Banyak tantangan dan rintangan Tuhan, tapi kami mau berdiri Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mendukung TNI Polri Tuhan, dalam nama Yesus kiranya Engkau memberkati mereka, berikan roh keperkasaan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh unity Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa dan negara kami dari setiap tapal-tapal batas kota bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk kota Kuningan di mana kami ada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, sukacita Tuhan. Terima kasih untuk kota kami yang aman ini Tuhan. Kami serahkan pemimpinnya ke dalam tangan-Mu, berkati Tuhan, bahkan setiap SKPD yang ada di kota ini yang membangku jabatan Tuhan, berkati mereka, pakai mereka Tuhan, sehingga kota ini hari demi hari Tuhan terjadi pemulihan ekonomi Tuhan di kota ini Tuhan. Tuhan berkati juga setiap kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan di GBI Kuningan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu selalu tetap melimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Natal, bahkan kegiatan bakti sosial Tuhan yang akan diadakan Tuhan. Tuhan kami perlu Engkau, Tuhan kami butuh Engkau Tuhan. Apa yang kami butuhkan untuk membantu daripada orang-orang yang layak menerimanya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah Jehovah Jireh Tuhan, yang mencukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Berkati juga Tuhan orang-orang tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita Tuhan kepada Engkau melalui bakti sosial ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu yang sudah hadir beribadah sore hari ini. Tuhan juga memberkati umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah mereka. Lawat mereka Tuhan, jamah mereka. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar, diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi, keluarga demi keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu juga atas hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani kami pada hari ini, baik dalam ibadah pagi maupun sore ini. Tuhan terus perlengkapi, Tuhan terus pakai menjadi lebih lagi Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh keluarga, istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar dalam pemeliharaan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami menyerahkan perjalanan kami, berserahlah dengan kami Tuhan. Kami tahu Engkau akan menghantar kami tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Saudara, sekarang angkat kedua tanganmu, buka hatimu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai sore hari ini sampai Dia datang menjemput kita semua. Mari yang percaya kita semua berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.